Saudara, polisi menangkap pelaku pemasang kris palsu di kotak amal masjid dan pelaku mengaku telah memasang kris palsu di 38 titik, sebagian besar ini di masjid besar di Jakarta. Apa yang harus kita ketahui untuk menghindari penipuan melalui kode kris ini? Langsung saja kita bahas bersama pakar keamanan siber dari IT Sec Asia, Andri Hutama Putra. Mas Andri, selamat pagi. Ini juga tadi mengikuti ya. Sebenarnya saya juga kemarin mengikuti sekali berita ini. Pihak BI pun sudah bilang ini bukan kris palsu, krisnya asli tapi alamatnya palsu begitu kan. Sebenarnya tata cara dulu deh untuk membuat kode kris ini tuh gimana sih? Kok bisa ada orang yang kemudian menyalahgunakannya? Berarti kan krisnya sendiri nggak palsu, itu dibuat sama dia beneran kan? Betul, betul. Jadi sebenarnya gini, kita harus melihat dari sisi helikopter view untuk masyarakat saat ini ya. Bahwa kita saat ini memasuki era digital transformasi, which is itu adalah industri 4.0. Jadi sebelumnya kita memasuki era adalah segala sesuatunya analog. Dan saat ini kita memasuki industri 4.0, which is di situ adalah digital transformasi akan membantu proses di mana IT sebelumnya menjadi support, saat ini IT menjadi core. Kita mengetahui saat kita di masa pandemi, digital ekonomi itu membangun ekonomi di Indonesia. Jadi sangat membantu. Di sini sebagai background kita mengetahui bahwa digitalisasi ataupun teknologi ini harfiahnya sebenarnya membantu, memudahkan. Ya. Jadi kris sebenarnya diciptakan adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat bagaimana cara bertransaksi secara user experience-nya gitu. Jadi kris ini saat diberikan pertama kali sebagai individu kita bisa mengenerate, dan untuk pelaku-pelaku usaha pasti nantinya di dalamnya akan memenuhi administrasi-administrasi yang harus diterapkan dan dipenuhi untuk bisa di-generate tersebut. Jadi sebenarnya hal ini sudah kita sosialisasikan sebelumnya dari sisi IT Sec Asia dan dari sisi saya sendiri, bahwa kita harus waspada terhadap QRIS gitu kan, atau kris saat ini gitu. Karena kita mengetahui bahwa dari sisi keamanan informasi kita tidak bisa terlepas dari 3 sisi utama. Yang pertama adalah people, proses, dan teknologi. Teknologi kita mengetahui saat ini berkembang pesat. Proses dengan adanya governance risk ataupun compliance, seluruh bank ataupun instansi-instansi terkait sudah memberikan sebuah proses dan bagaimana sebuah SOP yang harusnya dilakukan untuk menjaga keamanan siber ataupun keamanan informasi dari pihak-pihak terkait. Ya. Dan people-nya di sini kita melihat adalah masyarakat atau manusia. Nah, celahnya yang kita lihat saat ini kejadian yang memang berkembang adalah bagaimana kemudahan disalahgunakan oleh manusia ataupun masyarakat dalam mengambil sebuah kepentingan untuk dirinya sendiri gitu. Padahal tujuan utamanya kita mengetahui bahwa kris ini sangat memudahkan gitu, Mas. Jadi Ya, karena memang ini sebuah portal ya. Kalau kita kan dulu kan banyak tuh kode-kode kan kalau di sebuah merchant misalnya mau beli kopi susu deh gitu kan pagi-pagi banyak sekali tuh mau pakai yang mana nih scan-nya. Tapi ada QRIS ini atau kris ini kan jadi satu aja kan bisa pakai dan sangat memudahkan apa yang Anda bilang tadi ya. Nah, Mas Andri, ini kemudian pertanyaannya ini kan pasti ada tracing-nya ya. Kalau melalui kode kemudian hasil transaksinya dan lain-lain teknisnya seperti apa sih? Itu bisa kembali nggak ya uangnya ke para pemberinya begitu ya? Sebenarnya itu butuh sebuah koordinasi khususnya dari pihak-pihak terkait atau aparat gitu kan. Karena dari sisi informasi yang kita dapatkan dari Bareskrim Polri, Oke. di tahun 2022 Polri itu sudah menindak 8.830 kasus. Di situ salah satunya adalah manipulasi data otentik itu 372 kasus, dan penipuan melalui media elektronik 2.131 kasus, dan cybercrime adalah 1.098 kasus. Jadi pihak-pihak terkait inilah yang nantinya akan berkomunikasi. Bisa dikategorikan ini sebagai evidence. Jadi legal standing itulah yang nantinya akan bisa membawa dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait ataupun bank yang nantinya akan bisa ditarik. Tetapi apabila dana ini memang sudah dipakai oleh pelaku, maka itu pun juga akan menjadikan sebuah concern utama bagi masyarakat gitu. Oke, Mas Andri langsung aja. Gimana kita tahu yang kita atau antisipasi masyarakat deh gimana ya biar nggak
ketipu sama kode kris palsu, oknum-oknum yang menggunakan ini secara salah begitu. Apa yang harus diketahui masyarakat, apa yang harus diketahui oleh merchant itu juga. Jadi ada dua sisi yang harus kemudian mengantisipasi misalnya. Baik, dari sisi merchant yang pasti adalah setelah mengikuti administrasi dan mendapatkan kris kodenya, maka merchant harus selalu menyimpan kode itu saat tutup dan menjaga saat dibuka merchant tersebut. Karena kode tersebut logikanya di situ kita bisa analogikan adalah sebuah identitas. Seperti nomor rekening tidak mungkin kita tunjukkan ke orang-orang gitu. Ya. Nah, dari sisi masyarakat khususnya yang kita terkait dengan people, kita harus mengetahui bahwa pemirsa itu hanya menggunakan QR code dari lembaga-lembaga resmi dan jangan pemindah kris ataupun QR code jika mencurigakan. Gitu. Oh, ini udah tempelannya baru, backgroundnya nggak baru nih. Nah, segala hal yang mencurigakan kita harus lebih waspada dan harus lebih bisa bijak gitu. Yang berikutnya kita harus teliti melihat QR di poster atau di flyer, kita cek fisiknya itu gimana, ada tumpukan-tumpukannya atau tidak yang saya bilang sebelumnya. Dan yang berikutnya itu bagaimana kita bisa meriksa dari sisi Uniform Resource Locator-nya dari URL-nya dan hati-hati jika URL-nya itu dipersingkat. Ada banyak teknologi seperti QR, pemindah QR, saat kita dekatkan saja itu sudah mulai ada pembacanya. Dan kita harus waspada dari poin pertama dan poin kedua juga yang tadi saya sebutkan. Yang berikutnya adalah gunakan pemindah QR yang dapat melihat halaman URL yang tadi saya bilang. Karena apa? Verifikasi dengan pemilik outlet itu benar atau tidak, itu yang harus dipertanyakan juga oleh masyarakat. Saat kita belanja di kedai kopi, QR ini betul nggak ya Pak? Gitu. Ataupun QR yang memang terpampang di dinding ataupun di kasir ataupun dimanapun, karena QR ini basisnya nantinya tidak hanya dipakai untuk sebuah transaksi. Jadi QR ini untuk meredirect link URL yang memangnya nanti akan mempermudah masyarakat untuk tidak perlu mengetik segala sesuatu. Jadi lebih automate gitu. Yang terakhir adalah jangan pula kita bagikan QR yang ada informasi pribadi kita. Karena saat ini sebelumnya pemerintah juga sudah mengeluarkan perlindungan data pribadi. Jadi masyarakat juga harus mengetahui bahwa apa sih sebenarnya data pribadi itu, klasifikasi data umum itu apa, klasifikasi data khusus itu apa gitu kan. Apakah klasifikasi data umum itu yang kita tahu hanyalah dari sisi KTP yang paling mudah? Apakah bagaimana kita cara menjaga informasi-informasi tersebut? Jadi disitulah QR dapat membantu kehidupan manusia untuk mempermudah bahwa kita tidak perlu lagi mengetik. Dengan kamera, dengan sebuah code, itu langsung bisa mendirect ke link yang memang nantinya ada. Nah, ini pun juga nantinya akan berbahayanya apa? Jadi kita sebagai masyarakat bukan menakut-nakuti teman-teman gitu kan. Tapi dengan adanya pertumbuhan digital ekonomi dan kita mengetahui literasi keamanan digital di Indonesia, khususnya untuk Indonesia ini kita peringkat bawah gitu kan. Dari situ kita bisa melihat bahwa kita harus bisa melakukan sebuah edukasi yang memang saat kita sudah mendapatkan sebuah edukasi informal ataupun dari sisi formal terkait dengan QR ataupun keamanan informasi, mulailah kita menyebarluaskan keamanan informasi ataupun bagaimana cara menangani keamanan dari sisi kita ke keluarga kita dan teman-teman kita. Karena keamanan informasi itu harus bergandengan tangan, Mas. Nantinya apa? Nggak hanya QR, udah mulai banyak lagi modus penipuan digital yang memang saat ini sudah berkembang. Betul, betul. Banyak sekali ya yang mulai dari masuk SMS, kemudian chat dan lain-lain, ada paket dan lain-lain, buka file, bisa ke-hack dan lain-lain itu ya. Ini harus benar-benar bergandengan tangan. Saya setuju sekali sama Mas Andri bahwa ini harus menjadi perhatian seluruh pihak, pemerintah misalkan, tapi juga di satu sisi masyarakat kita juga harus teredukasi, literasinya harus ditingkatkan. Cek dan recheck lagi deh ketika mau scan QR itu ya, apakah kemudian merchantnya benar, kemudian bisa juga mungkin ditanyakan kayak misalnya pihak masjid gitu ya, ini benar nggak namanya dan lain-lainnya. Mas Andri, terima kasih ini sudah berbagi di Sapa Indonesia Pagi, semoga juga mengedukasi masyarakat kita semua terhadap hal ini. Pakar keamanan siber dari IT Sec Asia, Andri Utama Putra. Sehat-sehat selalu Mas. Sehat-sehat selalu juga Mas, salam sehat.